pada hari ini akan ada beberapa materi yang saya sampaikan. Nanti ada 3 materi. Yang pertama mengenai temuan BPK atas LKPP tahun 2020 serta bagaimana cara menanggulangi temuan berulang tersebut. Kemudian saya akan memaparkan mengenai pengelolaan rekening secara global, dan materi yang terakhir saya akan memaparkan mengenai PMK nomor 182 PMK 05 tahun 2017 mengenai pengelolaan rekening satuan kerja Kementerian Negara dan Lembaga. Untuk materi yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Ya, review temuan BPK RI pada LKPP tahun 2022 dan langkah-langkah menghindari terjadinya temuan berulang. Sebelum kita memulai sosialisasi hari ini ya Bapak Ibu, kami di bulan September kemarin mendapatkan undangan untuk menghadiri Rakornas mengenai temuan BPK ini. Jadi hari ini kami diwajibkan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semuanya. Gak bisa digeser ya Mas ya. Oke. Ya. BPK RI pada KPP tahun 2020. Nah, jadi BPK memberikan opini WTP pada KPP tahun 2020, namun masih terdapat temuan berulang pada beberapa kementerian negara lembaga terkait pengelolaan kas pada bendahara. Temuan itu antara lain saldo kas terlambat atau belum disetor ke kas negara, kemudian kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, pengelolaan kas tunai dan rekening tidak tertib pada 31 kementerian negara lembaga. Jadi ini perkembangan permasalahannya dari perbandingannya antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Jadi di tahun 2019 itu rekening ada penggunaan rekening pribadi itu ada 5 kasus dengan nilai total itu 71 miliar sekian. Kemudian di tahun 2019 ada juga kas terlambat atau belum di-store ke kas negara. Itu dikarenakan ada saldo di rekening Bapak Ibu, di rekening ini ya, rekening satuan kerja, itu belum di-store. Harusnya kan tanggal 31 Desember itu sudah kosong semua itu di rekeningnya itu. Di tahun 2019 ada 14 kasus, di tahun 2020 turun menjadi 13 kasus. Cuma secara nominal temuannya di tahun 2020 itu nilainya lebih besar, dari 27 miliar di tahun 2019 menjadi 103 miliar di tahun 2020. Yang berikutnya, saldo kas di neraca tidak didukung dengan fisik kas. Nah, itu ada 2 kasus di tahun 2019 meningkat menjadi 5 kasus. Secara nominal juga bertambah ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengelolaan kas tunai bendahara, pengelolaan melebihi ketentuan. Jadi di bendahara itu kan hanya boleh memegang di kas 50 juta ya dalam satu hari. Nah, itu ternyata ada beberapa satuan kerja yang memegang kas tunai bendahara pengeluaran itu melebihi dari 50 juta. Itu di tahun 2020 ada 7 temuan oleh BPK. Kemudian ada permasalahan kas signifikan lainnya. Di tahun 2019 ada 24 temuan, tahun 2020 turun menjadi 23 temuan. Jadi ini temuan BPK dan penyebabnya.
Ini untuk yang distas lambat atau belum disetor ke kas negara, penyebabnya antara lain ya ini ya, penyetoran sisa TUP dan pertanggungjawabannya terlambat. Nah, jadi disarankan untuk Bapak Ibu itu ya sebelum tanggal 31 Desember itu TUP-nya sudah di-store sama setorannya itu sudah di-store. Jadi nanti tidak ada sisa lagi, maksudnya tinggal nanti pertanggungjawabannya menggunakan SPM GU di awal tahun itu. Terus kemudian bendahara pengeluaran masih menyimpan sisa UP tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan. Itu penyebab temuan BPK di poin sisa kas terlambat atau belum disetor di kas negara. Kemudian sisa LS bendahara tidak disetorkan ke kas negara. Nah, itu juga menjadi penyebab. Kemudian penyetoran pajak kas negara terlambat, masih ada di rekening belum disetorkan. Kemudian ada pengembalian belanja barang yang berasal dari AS bendahara melebihi 90 hari kerja setelah SP2D terbit. Tuh. Kemudian untuk poin saldo di kas neraca tidak didukung oleh keberadaan fisik kas, penyebabnya adalah saldo di neraca tidak didukung oleh keberadaan fisik kas. Kemudian perbedaan saldo kas di neraca dengan saldo kas di rekening koran yang poin terdapat selisih antara nilai pembukuan dan bukti pertanggungjawaban. Yang D, bendahara pengeluaran menggunakan sisa TUP untuk keperluan pribadi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kas tidak dalam penguasaan BLU namun masih dicatat sebagai saldo kas pada BLU dan digunakan sebagai dana talangan, tidak ada di POK atau RBA. Namun untuk satker di KPPN Tanjung Selor tidak ada satker yang berupa BLU ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengelolaan kas bendahara pengeluaran lebih ketentuan, itu penyebabnya adalah satuan kerja menyimpan kas tunai di brankas melebihi ketentuan, yaitu 50 juta. Jadi bendahara itu hanya boleh menyimpan uang tunai di brankas itu hanya 50 juta. Sisanya itu harus ada di rekening Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian permasalahan signifikan lainnya adalah kesalahan catatan oleh bendahara. Kemudian kesalahan penyajian pengungkapan pada laporan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan dana kelola tidak memadai. Terus berikutnya adalah rekening tidak terdaftar, penggunaan rekening tidak sesuai peruntukannya dan rekening pribadi. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu ya, akar masalah dari temuan BPK tersebut itu antara lain ketidakpatuhan bendahara, terus kemudian belum optimalnya pengawasan di Satker, kemudian belum optimalnya budaya cashless, dan ketidakpatuhan terkait pengelolaan rekening. Tujuan dari sosialisasi kita hari ini itu ya antara lain juga mengenai ketidakpatuhan terkait pengelolaan rekening ya Bapak Ibu ya. Hari ini makanya kami sosialisasikan PMK tahun nomor 182 tahun 2017 dan PMK 183 tahun 2019. Itu antara lain nanti kita akan membahas mengenai pembukaan rekening Satker, terus kemudian izin pembukaannya, kemudian pelaporan pembukaan rekening, kemudian laporan penutupan rekening, dan lain-lain. Nah, ini untuk meminimalkan temuan BPK ya terkait kas dan rekening. Jadi untuk penataan usahaan kas, yang pertama menyetorkan sisa uang pada rekening pengeluaran pada akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang poin kedua, bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan kepada Satker. Yang ketiga, bendahara wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagai mana tertuang dalam DIPA berdasarkan dokumen sumber. Yang keempat, memastikan bendahara telah melakukan serta
memastikan keberadaan fisik kas, maka dilakukan pemeriksaan kas oleh KPA yang diatur dalam PMK 162 tahun 2013, JO PMK 230 tahun 2016. Mendorong penerapan cashless, peraturan PMK nomor 183 tahun 2019 tentang pengelolaan penggunaan digital payment termasuk cash management system atau CMS serta virtual account. Nah, untuk pengelolaan rekening, pembukaan rekening satker pada bank umum dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari kuasa bun di daerah, dalam hal ini KPPN. Jadi Bapak Ibu tidak bisa serta-merta membuka rekening untuk ini ya rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, rekening lain RPL dan rekening hibah serta rekening-rekening lainnya. Itu semuanya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPPN. Rekening yang sudah tidak dipergunakan lagi atau rekening yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya harus ditutup sebagai bentuk pengendalian intern satuan kerja. Jadi ya itu maksudnya rekening yang sesuai dengan peraturan itu kan harus mendapatkan persetujuan dari KPPN. Kemudian rekening misalnya ya yang misalnya ada rekening RPL, rekening pengelolaan lain itu seperti untuk hibah, apabila kegiatannya sudah selesai bisa dilakukan penutupan rekening, dan penutupan rekening tersebut bisa langsung dilaporkan ke KPPN agar tidak lagi masuk di aplikasi kami di Sprint, agar tidak masuk datanya di kantor pusat. Karena apabila rekening itu tidak ditutup, maka masuk di data rekonsiliasi antara satuan kerja, kemudian kantor pusat satuan kerja dengan Direktorat PKN di DJPB. Rekomendasi rekening antara dalam bar atau berita acara rekening, perbedaan yang tertuang dalam bar kemudian ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Ini adanya migrasi rekening, yaitu ada satu rekening di tempat kami, ada satu satker ya di tempat kami, yaitu Kemenak Kabupaten Bulungan. Untuk yang Dimas Hindu itu masih terkendala di ini pembukaan rekening VA di kantor pusat. Nanti mungkin bisa kita diskusikan ya bagi satker bersangkutan di acara ini. Dilakukan oleh Bendahara Umum Negara dan arah ke depan. Yang pertama, ini penerbitan Surat Menteri Keuangan dan Surat Dirjen Perbendaharaan pada KL agar meningkatkan ketertiban pengelolaan dan pengendalian terhadap rekening pemerintah, meningkatkan pengendalian atas ketertiban penyajian pengelolaan kas sesuai. Iya, ada enggak. Harusnya kan kami pulang hari Sabtu, tapi gara-gara hari Sabtu aku hari. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penyajian dan pengelolaan kas sesuai ketentuan, serta mengoptimalkan peran APIP dari kementerian atau lembaga untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan rekening dan kas. Kemudian melakukan sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab bendahara, khususnya anggaran. Contohnya ya sosialisasi ini juga ya Bapak Ibu, ada kemarin sosialisasi langkah-langkah akhir tahun juga yang diselenggarakan oleh KPPN, seperti itu ya. Kemudian melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran dalam rangka mencegah penggunaan rekening pribadi dan digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran. Jadi hampir semua satker di KPPN Tanjung Selor sudah melakukan migrasi ya, atau restrukturisasi rekening pengeluaran dari rekening giro menjadi virtual account. Tapi pada ini maksudnya yang berjalan itu masih ada
satu satuan kerja yang masih terkendala dalam rangka migrasi. Itu sampai sekarang, mungkin nanti bisa dibahas. Kemudian mendorong penerapan transaksi non tunai secara masif melalui adanya DigiPay atau marketplace dan fitur dari perbankan seperti kartu debit, kartu kredit pemerintah dan CMS. Nah, ini belum dimaksimalkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian atas pengelola kas bandara untuk meninjau perubahan yang dilakukan untuk mencegah adanya temuan BPK. Nah, kedepannya dengan adanya aplikasi Sakti, nanti LPG bandara itu lebih akurat. Ke depan kan kita tahun 2022 itu kan sudah apa ya, mulai roll out Sakti untuk semua satker ya, untuk pembayaran gaji. Kemudian ke depan juga semua transaksi kan menggunakan Sakti. Nah, itu diharapkan lebih ini apa, lebih teratur lagi, lebih akurat dalam penyajian LPG bandara. Kemudian penyempurnaan regulasi dan aplikasi terkait pengelolaan kas bandara dan penerapan restrukturisasi pada rekening penerimaan. Nah, untuk meminimalkan temuan di KPPN secara berkala mengadakan sosialisasi atau BIMTEK kepada pengelola keuangan satker. Contohnya kan kita mengadakan sosialisasi hari ini ya, itu tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membantu satker dalam rangka penyelesaian rekomendasi temuan BPK dan melakukan validasi atas kebenaran bandara dan kelengkapannya seperti BA keadaan kas. Sedangkan di kementerian atau lembaga yaitu memonitoring saldo rekening virtual pengeluaran pada unit vertikal melalui dashboard rekening. Kemudian pendampingan dan konsultasi seputar tugas dan kewajiban bendahara, melakukan review LPG bendahara, memantau ketertiban pemeriksaan kas satker, kemudian audit pengelolaan kas bendahara oleh APIP dan pendampingan dalam melaksanakan audit. Kemudian pendampingan penyelesaian dan tindak lanjut temuan. Nah, ini materi pertama sudah selesai, kita lanjutkan. Itu temuan-temuan dari BPK terkait dengan ini apa, rekening. Itu temuannya antara lain adalah rekening dibuka tidak mendapatkan persetujuan KPPN. Itu ada beberapa, maksudnya kemarin juga ada satuan kerja itu ya rekeningnya itu tanpa persetujuan KPPN langsung buka begitu saja gitu kan, untuk keperluan apa, menampung dana sosial, dana apa, itu tidak tanpa persetujuan dari KPPN. Itu mendapatkan temuan dari BPK. Kemudian penggunaan rekening pribadi untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN. Nah, itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan di tempat kita di lingkup Satker Mitra Kerja KPPN Tanjung Selor tidak ada ya. Kemudian penggunaan rekening tidak sesuai untuk peruntukannya. Ya, seperti itu. Kondisi seharusnya itu idealnya adalah seluruh rekening yang dikelola Satker harus mendapatkan persetujuan KPPN. Kemudian rekening yang digunakan untuk mengelola dana APBN adalah rekening yang dikelola Satker dan mendapatkan persetujuan dari KPPN. Itu ya. Dan dana yang disimpan dalam rekening adalah sesuai peruntukan ketika rekening tersebut dibuka. Nah, ini ya, struktur rekening yang dikelola oleh Satker antara lain ini ya, untuk di kementerian lembaga jenisnya ada 3, penerimaan, pengeluaran, dan lainnya. Kalau pengeluaran kan ada BPPG dan BPP. Kemudian rekening lainnya itu ada yang dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk yang luar negeri kita kesampingkan saja ya Bapak Ibu, karena di tempat kita tidak ada rekening yang mengelola dana di luar negeri. Terus kemudian di dalam negeri ada untuk yang BLU dan non BLU. Dan kemudian karena di tempat kita juga tidak ada rekening BLU, kita kesampingkan juga untuk yang non BLU itu ada untuk penampungan dana hibah langsung. Nah, beberapa satker seperti
dari Polda atau dari Polres itu kan terkadang dari Bawaslu, dari KPU itu kan terkadang juga mendapatkan dana hibah. Itu pembukaan rekeningnya ya ini rekening lainnya RPL namanya. Kemudian penyaluran dana hibah langsung. Pertama penampungan, yang kedua penyaluran. Yang ketiga penyaluran dana bantuan DB. Ini contohnya adalah rekening-rekening bantuan langsung tunai untuk warung dan PKL. Kemarin itu yang dilaksanakan kegiatannya oleh Kodim Bulungan dan Korem 092 yang membawai Kodim Tarakan dan Kodim Nunukan. Itu pernah juga kita membuat rekening untuk dana penyaluran ini bantuan sosial. Kemudian ada penampungan sementara atau PS, ada penampungan dana jaminan, kemudian ada penampungan dana titipan dan kerjasama. Nah ini untuk pengaturan rekening pemerintah ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada PMK 182 tahun 2017 yang akan nanti kita bahas, kita kupas secara tuntas ya Bapak Ibu. Kemudian ada PMK nomor 183 tahun 2019 yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Raras. Itu isinya materi pokoknya itu seperti ini. Ruang lingkupnya kalau 182 itu ruang lingkupnya itu rekening penerimaan dan rekening pemerintahan lainnya itu. Kemudian pengajuan Satker ke KPPN Mitra, persetujuan KPPN Mitra Satker, pembukaan Satker ke bank, kemudian penutupan Satker ke bank. Untuk yang PMK 183 lingkup dari rekeningnya adalah pengelolaan rekening pengeluaran yang semuanya sekarang itu terpusat di kementerian ini ya di eselon 1 kementeriannya ya, dibuat rekening pengeluaran secara terpusat dan akan dibuka rekening virtual account untuk satker-satker di bawahnya. Kemudian pengajuannya itu dari eselon 1 ke KPPN Mitra eselon 1. Jadi terpusat ya Bapak Ibu ya, dari eselon 1 satker-satker Bapak Ibu ke KPPN Mitra eselon 1, yaitu dalam hal ini adalah KPPN Jakarta 1, KPPN Jakarta 2, Jakarta 3, sampai Jakarta 7. Nah, pertujuannya yang membuka adalah KPPN Mitra eselon 1 yang di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Dan pembukaan rekeningnya dari eselon 1 ke bank. Untuk penutupan virtual account-nya itu di Pasarbun pusat atau di daerah. Ya. Ini fasilitasnya ada untuk VA ya, ada CMS, ATM, IDC maupun teller. Jadi kan bedanya kalau di rekening giro itu ya tidak ada dashboardnya ya, hanya bisa nyetak maksudnya narik uangnya di teller, kemudian nyetak rekening koran di teller. Tapi dengan adanya migrasi rekening itu menggunakan virtual account, Satker dimudahkan dengan adanya CMS. Itu bisa membuka melalui dashboardnya untuk mencetak rekening koran. Terus kemudian untuk cek saldo, transfer antar VA dan membayar ini MPN itu bisa menggunakan CMS. Ya. Ini enggak usah ya, ini pembukaan rekening induk itu untuk eselon 1 Satker Bapak Ibu semua di KPPN Mitra eselon 1. Nah, untuk pembukaan rekening ini alurnya ya Bapak Ibu, dari KPA mengajukan surat permohonan persetujuan. Maaf, ini yang untuk eselon 1 juga Pak. Nah, ini untuk yang di KPPN daerah ya. Yang pertama, Satker KL melakukan permohonan pembukaan rekening. Nah, dari surat permohonan pembukaan rekening ini,
KPPN akan melakukan persetujuan pembukaan rekening. Surat tersebut oleh Satker dibawa ke Bank Umum untuk pembukaan pembukaan rekeningnya ya, yang dilampiri oleh surat kuasa. Setelah dibuka, Bapak Ibu wajib untuk melakukan laporan pembukaan rekening paling lambat 20 hari kerja. Apabila Bapak Ibu sudah membuka rekening tapi tidak dilaporkan ke KPPN, KPPN berhak untuk menutup rekening tersebut. Ini maaf ya, masa berlakunya soalnya 15 hari kerja, bukan 20 hari kerja. Dan untuk yang khusus perwakilan RI dan pengelolaan kas BLU, masa berlakunya 1 tahun anggaran. Tempat kita nggak ada. Ini. Perjanjian kerjasama pengelolaan rekening, yaitu pengelolaan rekening, ada TNP juga ya, di mana Satker di mana rekening itu tidak lagi dikenakan bunga dan dikenakan biaya administrasi rekening, itu TNP. Ada 57 bank yang melaksanakan persetujuan atau PKS, dan untuk ini ya, pengelolaan bunga atau nisbah jasa giro itu menggunakan TNP. Jadi kalau TNP itu secara otomatis itu harus didaftarkan ke PKN. Seluruh rekening pengeluaran dan penerimaan wajib TNP. Ini yang non TNP itu dia otomatis bunga dan ininya di rekening harus di-store secara manual. Nah, ya Bapak Ibu, untuk materi keduanya